Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukardi dari Desa Jengkok, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah pada saat ini saya masih diberikan kesehatan. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, mudah-mudahan juga sehat selalu. Amin. Dan juga Buya selalu sehat hingga kita bisa dibimbing untuk selama-lamanya. Terima kasih Pak Afkar, Pak Tato pada kesempatan waktunya. Saya itu tidak bosan-bosannya untuk menanyakan hakikat Tuhan, Bu ya. Karena apa? Karena saya otaknya masih blending, Bu ya. Maka jadi Bu ya, maka durung dadi lumlit atau barung kalau kulit, durung ketemu karo Gusti Allah. Durung ketemu karo Tuhan. Tapi zaman bengen waktu kerja rodi, kerja robusa akeh sih. Kayak balung karo kulit, tapi nggak tahu itu udah ketemu Allah atau belum. Punten Buya. Buya pernah mengatakan bahwa apa sih Tuhan itu, ataukah Tuhan itu materi atau konsep atau suatu keyakinan. Ketika Tuhan itu didefinisikan dengan materi, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena materi itu cepat rusak. Benda yang cepat rusak tidak mungkin untuk menjadi Tuhan. Nah, yang kedua adalah konsep. Konsep itu kan gagasan, pikiran, ide, narasi, atau program. Ketika konsep itu sudah tidak relevan atau sudah tidak luas, makanya konsep itu akan ditinggalkan. Yang ketiga adalah Tuhan apa suatu keyakinan yang kita lihat wujud ini apakah memang betul dari ketiadaan. Pastinya ya nggak mungkin sesuatu terjadi itu karena sesuatu. Artinya bahwa ada sesuatu yang maha ada atau yang keberadaan yang maha ada. Apakah yang maha ada itu termasuk Tuhan? Kita pikirkan. Kita kembali kepada energi, Bu ya. Energi adalah sesuatu kemampuan untuk melakukan usaha. Energi adalah bisa berubah-ubah pada suatu tempat. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi menurut Einstein, massa dikalikan kecepatan cahaya M sama dengan C kuadrat akan menghasilkan kemampuan dan keberadaan. Energi adalah langgeng, energi tidak berawal dan tidak berakhir. Energi, kesimpulannya energi adalah hidup. Nah, apakah kita hidup itu sebagai Tuhan? Mari kita pikirkan. Apakah kita belajar daripada kehidupan? Yang menjadi pertanyaannya, Bu ya, sejak kapan peradaban manusia itu mencari Tuhan? Terima kasih Bu ya, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saja persoalannya, mah. Sekarang kita punya komputer kan, ada software, ada hardware. Yang kita lihat itu adalah hardware-nya, kabel yang malang melintang tuh, ya kan, solderan, ya kan gitu, semuanya. Tapi software-nya kan bisa dilihat nggak? Tidak. Enggak kan? Kita menginstal Google, ya. Akhirnya kita bisa berselancar melihat kota-kota di dunia, sampai gang-gangnya, sampai jalannya, sampai sungainya, semuanya kelihatan semuanya. Lihat dari atas, dari bawah sampai semuanya. Ini jalannya juga kelihatan pakai di Google tuh. Kadang pinggannya kita buka gitu kelihatan. Kok canggih banget ya? Di mana? Kelihatan enggak barangnya? Enggak kan? Udah. Kita melihat ada orang sholat. Apa yang kau lihat? Itu bukan sholat yang kamu lihat. Orang yang sedang melakukan sholat. Sholatnya kelihatan enggak? Enggak. Jadi sholat itu fisik atau suatu sistem? Iya.
kita yakin orang itu sedang melakukan sholat karena ada rukunya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ya, ada takbirnya, ada salamnya. Oh dia sholat, ya udah sholat. Sholatnya nggak kelihatan kok. Nah makanya ketika kita melihat Allah itu kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan. Yang kita apa? Yang kita adalah makhluknya yang bergerak ini, matahari yang berputar, ya bumi yang berrotasi, iya bumi yang berevolusi mengelilingi matahari, matahari yang sering berputar, wa kullun fi falakin yasbahun, saling mengitar dalam bentuk galaksi-galaksi dan sebagainya. Semua pergerakan-pergerakan itu yang kita lihat, tapi yang menciptanya kelihatan enggak? Enggak kan? Jadi ruku sujud itu kan dicipta oleh sistem sholat yang sudah disepakati, kan begitu. Itulah makanya ada satu mazhab namanya panteisme. Panteisme itu bahasa Arabnya wahdatul wujud, seperti yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar, oleh Al-Hallaj dan pengikut-pengikutnya, bahwa alam ini adalah manifestasi dari ketuhanan. Jadi alam ini adalah bagian dari ketuhanan yang bisa kelihatan kita. Tuhan yang hakikinya tidak bisa kita lihat. Yang kita adalah kesatuan Tuhan dengan alam semesta ini. Kan menjadi masalah. Kita bicara di sana, kita juga disalahkan. Kita bicara ini disalahkan. Itu kadang-kadang juga saya punya pendirian begini. Ini menjadi sulit. Ketika kita mengatakan tidak kenal Allah, disebutnya kita kafir. Kalau kita bilang kenal Allah, kita disebutnya murtad. Jadi gimana? Baiknya dijawabnya, kenal atau tidak kenal? Kalau tidak kenal disebutnya kafir. Kalau kenal disebutnya jadi sulit. Jadi artinya antar umat Islam sendiri ini pertengkaran sangat keras sekali, sampai memakan korban nyawa, ribuan korbannya, perdebatan tentang akidah semacam ini, yang semuanya adalah kira-kira mereka semua kok, termasuk Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini jadi masalah. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah yang dibantai, dipenggal kepalanya oleh orang ahli sunnah wal jamaah. Kejam. Begitu Mu'tazilah menang juga sama, orang sunnah jamaah dibantai juga, bolak-balik sama akhirnya. Nah, ini masalah akidah, masalah Quran, masalah qada dan qadar, masalah seseorang melakukan dosa, apakah pasti nanti dihukum? Orang melakukan kebaikan, apakah pasti dapat pahala? Ada kelompok umat Islam yang mengatakan kita kembalikan kepada Allah. Allah punya kuasa. Orang berbuat baik dihukum, orang berbuat jahat dikasih pahala. Pokoknya terserah Allah. Ini namanya kaum Murji'ah. Murji'ah itu adalah menyerahkan semuanya persoalan kepada Allah semuanya itu. Itu juga sama, dibantai juga. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya pertanyaan yang terakhirnya tuh. Sejak kapan peradaban mencari Tuhan? Iya, yang terakhir sebelum pertanyaan terakhir. Apakah Tuhan itu berupa materi, konsep, atau keyakinan? Terakhir lagi, kalimat yang terakhir dulu. Yang terakhir, sejak kapan peradaban mencari Tuhan? Itu aja. Oh iya, yaitu. Jadi sejak kapan peradaban atau agama itu dimulai? Itu sejak zaman manusia masih hidup primitif. Nabi Adam itu hidupnya primitif atau modern ya? Primitif. Nabi Adam itu makanya daging mentah atau digoreng dagingnya? Nabi Adam pakai kotek atau pakai sarung? Kalau dia manusia pertama masih sendirian, ya pasti belum ada bata, belum ada gendeng, belum ada kipas, belum ada listrik, sendirian, dan baju juga belum ada. Pernah bertanya nggak begitu?
Nah, Nabi Adam sendiri sebagai makhluk yang hidup di zaman primitif sudah bertuhan kok. Ya. Sejak kapan? Sejak manusia ada di bumi, melihat fenomena alam semesta dengan musim yang berganti, dengan halilintar, dengan terik matahari, dengan apalagi gempa bumi, dengan tsunami dan bencana-bencana alam yang lainnya, apakah itu tektonik, apakah itu vulkanik dan sebagainya. Itu semuanya mendorong manusia berpikir pasti di sini ada kekuatan besar yang mengatur alam semesta. Jadi sejak kapan orang beragama? Sejak awal manusia hidup masih primitif, itu manusia sudah beragama. Agar seperti apa? Ya sesuai dengan pikirannya dong. Yang penting bertuhan. Kalau menemukannya sungai, ya Tuhannya sungai. Menemukannya pohon yang besar, ya pohon. Di sini juga banyak kan pohon yang dibungkus kain putih kan? Apa namanya tuh? Kebuyut. Kebuyut. Biasanya pohon beringin ya? Biasanya. Atau pohon itu apa? Gayam tah? Luak. Pohon baru. Iya, dibungkus-bungkus, ada menyanya gitu. Saya pernah ada menyan, ada nasi goreng, ada kopinya, ada cerutu, ada telur, ada rokok, apa lagi itu? Kembang ya, kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga dan sebagainya itu semuanya. Ya kita hormati aja. Mereka pasti ada Tuhan kok. Ya. Nah kita sendiri sesungguhnya mengalami kesulitan ya untuk menerangkan Tuhan yang kita yakini kepada mereka yang primitif itu loh. Karena mereka pengennya kelihatan Tuhannya kan gitu. Sedangkan Tuhan kita kan tidak bisa dilihat. Itulah makanya bahwa kenapa di Indonesia ini agama Islam tersebar cepat sekali bahkan menjadi mayoritas. Karena dulu orang Indonesia itu pada zaman dahulu kala agamanya itu agama Kapitayang maksudnya. Kapitayang itu adalah agamanya orang Indonesia yang mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Berarti persis sama seperti Tuhan dalam agama Islam, laisa kamitslihi syai'un. Itu aja persoalannya kok. Di sampingnya memang jasa para penyebar agama juga ya punya peran penting juga. Tapi dasar pijakan pertamanya karena Tuhannya sama gitu. Itu laisa kamitslihi syai'un, Tuhan itu tidak seperti apa-apa dan tidak bisa dibayangkan. Makanya saya mengatakan kembali, kita meyakini itu adanya Tuhan itu nggak perlu bukti kok, nggak perlu pakai dalil, udah pakai logika aja dengan perasaan saja. Karena bagaimanapun kalau dalilnya adanya Tuhan adalah berdasarkan alam semesta, alam itu ciptaan Tuhan. Dan alam itu minal mumkinat, bisa ada bisa tidak, betul nggak? Alam itu wajib atau mungkin adanya? Mungkin dong. Kalau Allah bikin ya ada, kalau tidak bikin tidak ada keharusan Allah tidak bikin dan tidak ada keharusan Allah tidak bikin. Tidak ada keharusan Allah bikin atau Allah tidak bikin alam semesta ini. Karena itu mungkinat, tapi Allah itu wajibul wujud. Mana mungkin sesuatu yang mungkinat membuktikan terhadap wajibul wujud, kan begitu. Jadi yang membuktikan adanya kolong adalah ranjang. Ranjang yang membuktikan adanya kolong, bukan kolong membuktikan ranjang. Mana buktinya ranjang? Karena ada kolong. Yang ada, mana buktinya kolong ada? Buktinya ranjang dipasang, ada. Di bawahnya itu namanya kolong. Jadi yang wujud mana? Ranjang. Yang wujud yang aslinya hakiki itu. Kalau kolong adalah wujud nisbi. Jadi kita ini semua wujudnya wujud nisbi. Sama dengan kolong kan begitu. Tapi awas jangan dibilang kata Buya Tuhan seperti ranjang ya. Salah lagi nantinya. Yang aneh gitu. Mata kita
bisa melihat kolong, tidak bisa melihat ranjang. Aneh nggak? Mungkin nggak melihat kolong tapi tidak melihat ranjang? Tapi nyatanya begitu. Anda melihat alam semesta, melihat maujudat, melihat matahari, bisa nggak? Bulan bisa, bintang, pohon, lautan, bisa kan? Nah, yang menciptakannya kelihatan nggak? Kan aneh jadinya. Padahal yang wujud hakiki itu Allah. Wujud ini wujud nisbi. Ya kenapa begitu? Ya itu adalah persoalannya. Ya, jadi dibolak-balik juga ya, tetap pada akhirnya bahwa saya meyakini adanya Tuhan itu dengan perasaan saya, bukan dengan bukti dalil-dalil alam semesta ini. Karena nanti kita akan terjebak. Masih ingat terjebak? Satu, kita terjebak sebelum Tuhan menciptakan langit bumi. Ada Tuhan nggak? Buktinya mana? Yang ada. Setelah Tuhan, nanti yang kedua, setelah Tuhan menggulung langit bumi, habis, ditiadakan semuanya, kembali nol, kosong. Lalu kamu ditanya, masih yakin Allah ada? Masih yakin? Masih yakin. Mana buktinya? Anda kehilangan bukti. Begitu Anda kehilangan bukti, Anda akan terpaksa mengatakan Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti. Paham nggak? Jadi gini, saya mengatakan Allah ada, tidak perlu bukti. Tidak harus dibuktikan dengan bukti. Tidak harus diargumentasikan dengan dalil-dalil. Yang jelas aku merasakan Tuhan ada. Paham nggak? Gitu. Tidak diperlukan dengan dalil-dalil, karena Tuhan tidak memerlukan dalil. Tuhan tidak pernah terikat dengan hukum kausalita, sebab akibat, karena Allah adalah sebagai prima causa. Ya, tidak bisa dipertanyakan mengapa. Tuhan tidak boleh ditanya mengapa. Apapun yang dilakukan Tuhan tidak boleh dipertanyakan mengapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat ini, tetapi kamu semua manusia harus dipertanyakan kenapa kau lakukan ini. Kan begitu. Kamu sedang berjalan naik motor, lalu ditanya mau kemana Bung? Nggak tahu. Orang waras nggak? Nah, kamu lagi apa duduk sini? Nggak tahu. Harus ada jawabannya. Kemana kamu? Cadar pinggang. Untuk apa? Mau ngaji. Sama siapa? Mau wirsakur. Ya kan begitu. Kamu kenapa duduk di sini? Ya sedang nunggu. Nunggu siapa? Nunggu teman. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada jawaban. Mengapa? Kalau kita tidak ada jawabannya berarti kita orang gila. Nah kalau Allah tidak boleh dipertanyakan mengapa. Kenapa orang yang sholatnya rajin banyak hidupnya barat, buat makan aja susah. Tapi kenapa orang Tionghoa yang tidak pernah sholat kok kaya-kaya? Sok nanya sama Allah, tampak sih. Itu persoalannya. Udah Allah yang berkuasa, ya itu. Itu persoalannya. Jadi kita kembali lagi pada pertanyaan tanah. Serba sulit bagi saya. Satu tadi yang menjadi kesulitan itu kita melihat kolong. Mata kita bisa melihat kolong, tapi tidak bisa melihat ranjang. Kita bisa melihat makhluk, tapi kita tidak bisa melihat khalik. Padahal makhluk wujudnya nisbi, khalik wujudnya sifatnya wajib. Tapi mengapa demikian? Itulah persoalannya. Maka kita meyakini adanya Tuhan bukan dengan dalil, bukan dengan bukti. Yang dipastikan adalah Tuhan ada dan tidak perlu dalil. Ya, orang yang berpaham panteisme, alam semesta ini adalah merupakan kesatuan dengan Tuhan juga.
berarti kita melihat alam sama dengan melihat Tuhan, itu persoalan. Oke, terima kasih, itu aja.